Ya, kita masuk ke paket paket yang kedua ya. Persiapan UTBK Fisika. Ini video pembahasannya langsung dibahas dari kasus yang pertama. Ya, jadi ada sebuah kotak di kasus ini diletakkan pada bak mobil terbuka yang sedang mulai bergerak dengan percepatan 6 meter per second kuadrat. Oke, kalian bisa langsung lihat. Nah, ini ke ilustrasi gambarnya. Ini yang udah diperbesar. Langsung lihat ke sini aja ya. Jadi ada mobil bergerak ke kanan dengan percepatan 6 meter per second kuadrat. Kemudian di bak mobilnya, nah ini di atas lantai bak mobilnya ditaruh sebuah kotak. Ya, di mana massa kotaknya adalah 40 kg. Kita tuliskan dulu datanya ya. Massa kotaknya di sini adalah 40 kg. Nah, kemudian ada keterangan lagi nih. Jika koefisien gesekan statis dan kinetik. Nah, ini jelas nih kalau ada koefisien gesekan, berarti permukaan lantai ya, lantai dari si bak mobil ini kasar. Sehingga terjadi gaya gesek antara kotak dan lantai bak mobil ini. Nah, ini koefisien geseknya ya. Koefisien gesek nanti disimbolkan dengan mu seperti ini. Nah, untuk koefisien gesekan statis kita kasih namanya mu S. Ya, koefisien gesek S dari kata statis. Nah, besarannya yang ini nih, yang 0,8. Ini berturut-turut. Ini ada 0,8, 0,5. Yang 0,5 nanti yang koefisien gesek kinetiknya. Ya, jadi mu S-nya adalah 0,8. Sedangkan koefisien gesek kinetik nanti disimbolkan oleh mu juga ya. Ini mu dibacanya. Nah, untuk kinetis itu mu K. Ya, K dari kata kinetis itu besarannya adalah 0,5 di sini. Oke, jadi kita mengetahui ya. Untuk yang koefisien gesek statis itu adalah koefisien gesek yang terjadi jika benda ini dia nggak bergerak, dia diam, dia belum bergerak. Kalau koefisien gesek kinetis itu terjadi pada benda yang sudah bergerak. Nah, permasalahannya apakah benda ini nantinya bergerak atau diam di atas lantai bak mobil ini, kita nggak tahu. Nanti kita bisa tahunya lewat perhitungan. Ya, nah nantinya yang ditanya adalah gaya gesekan yang diberikan oleh lantai bak mobilnya ya, lantai bak terbuka pada kotak. Ya, gaya gesek nanti kita simbolkan dengan F kecil aja seperti ini. Cuman permasalahannya gaya gesek di sini pun kita nggak tahu apakah gaya gesek statis ya atau gaya gesek kinetis. Kita nggak tahu. Ya, kalau gaya gesek statis artinya benda ini masih diam. Kalau kinetis artinya benda ini sudah bergerak. Nah, ini kita nggak tahu. Ya, apakah bendanya masih diam atau bergerak kita nggak tahu. Sehingga kita belum bisa menentukan gaya gesek yang bekerja pada si benda ini. Apakah dia statis atau kinetis. Nah, untuk mengetahuinya ya sekali lagi lewat perhitungan. Nah, perhitungannya tuh gini. Pertama-tama yang kalian lakukan, coba kalian buatkan dulu diagram gaya yang bekerja pada si benda ini yang berada di atas lantai bak mobilnya ya. Gaya-gaya yang bekerja. Jelas, ini karena si truk ini nih, mobil ini sedang bergerak ke kanan dengan percepatan tertentu. Nah, nantinya kecenderungannya si benda ini akan bergerak ke kiri. Kecenderungannya ya, dia akan meluncur ke kiri berlawanan arah dengan arah gerak dari si mobilnya. Nah, itu kecenderungannya. Ya, jadi dimungkinkan nanti si benda ini meluncur ke kiri ya. Nah, meluncur ke kirinya disebabkan oleh sebuah gaya di sini. Nah, gayanya nanti kita kasih nama gaya F aja. Nah, gaya F ini adalah gaya yang ditimbulkan dari pergerakan mobil ini yang arahnya ke kanan dengan percepatan tertentu, menyebabkan suatu gaya nih yang arahnya ke kiri bekerja pada si kotak ini. Jadi kecenderungannya nanti si arah gerak kotak ini dia arahnya ke kiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai arah gerak ya, arah gerak dari si kotak atau bendanya. Nah, cuman permasalahannya pada akhirnya benda ini bergerak ke kiri atau tidak kita nggak tahu. Nah, itu kita harus bandingkan dengan apa yang namanya gaya gesek. Jadi ada satu gaya lagi yang bekerja pada si kotak ini.
Ya, itu gaya gesek. Karena kan tadi ada koefisien gesek nih. Artinya permukaan lantai dari si bak mobil ini kasar. Ada gaya gesek. Nah, gaya gesek arahnya berlawanan arah dengan arah gerak. Tadi kan kecenderungan si kotak ini bergeraknya ke kiri. Ya berarti gaya gesek dia arah geraknya ke kanan. Nah, ini nih yang kita gambarkan warna merah. Ini adalah gaya geseknya. Simbol F aja. Nah, permasalahannya di sini Fs atau FK kita nggak tahu. Ya, kita mengetahuinya nanti dari kondisi kotaknya, apakah dia bergerak atau tidak. Kalau bergerak, ya berarti FK di sini. Kalau kotak ini masih diam, ya Fs. Paham ya? Nah, yang harus kita lakukan supaya kita mengetahui nantinya kotak ini bergerak atau tidak, kita harus buatkan apa yang namanya patokan. Nah, patokan dari gaya gesek. Ya, patokan gaya gesek ini materi kelas 10 kita udah pernah pelajari ya. Jadi untuk mengetahui suatu benda bergerak atau tidak pada permukaan bidang yang kasar, kita buatkan dulu patokan gaya gesek. Nah, patokan gaya gesek di sini adalah gaya gesek statis maksimum. Nah, ini yang kita sebut sebagai patokan gaya geseknya. Jadi maksudnya gini, kalau nih gaya gesek statis maksimumnya ternyata ya lebih besar dari si gaya F ini nih. Gaya F yang menyebabkan si kotak meluncur ke kiri. Kalau ini lebih besar ya, otomatis ya kotak ini tetap diam. Kenapa? Karena kan gaya F ini nggak cukup kuat ya untuk mengalahkan gaya geseknya. Untuk menyebabkan si kotak ini bergerak nggak cukup kuat. Ya, oke. Nah, kebalikannya, kalau gaya gesek statis maksimum ini ternyata lebih kecil dari si gaya F ini nih, otomatis ya si kotak bergerak ke kiri. Karena si gaya F-nya udah cukup mengalahkan gaya geseknya. Nah, kalau nih kotak ini udah bergerak, berarti gaya gesek yang bekerja di sini udah bukan gaya gesek statis, tapi yang kinetis. Nanti kita hitung besarannya. Paham ya? Jadi kita buatkan dulu patokan gaya gesek. Ingat, ini patokan gaya gesek bukan gaya geseknya loh ya. Bukan gaya geseknya. Ini hanya membuatkan patokan aja. Nah, gaya gesek statis maksimum dirumuskan dengan mu S dikalikan dengan gaya normal. Nah, ini ya. Ini gaya gesek statisnya. Mu S dikali gaya normal. Di mana mu S-nya kita punya datanya 0,8. Nah, gaya normalnya dihitung nih. Ini kalau kita lihat nih, kalau kita gambarkan gaya normalnya nih ya. Gaya normal arah vertikal tegak lurus ke atas ya. Nah ini gaya normal ya, ini kita hapus dulu. Gaya normal dia vertikal tegak lurus ke atas. Nah kemudian ada satu lagi gaya yang bekerja nih. Ini memang gaya-gaya ini nggak berpengaruh terhadap gerak si kotak ini ya. Gaya normal dan satu lagi gaya yaitu gaya berat namanya. Gaya berat ya arah ke bawah. Cuman nanti kedua gaya ini akan mempengaruhi nilai gaya geseknya. Ya, memang kedua gaya ini nggak berpengaruh secara langsung terhadap pergerakan kotak, tapi dia akan mempengaruhi nilai gaya geseknya. Ya, jadi gini, untuk menentukan gaya normal gampang banget. Ini kalau kita lihat hanya ada dua gaya yang vertikal bekerja pada kotak ini dan dua gaya ini berlawanan ya, gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah. Jelas nantinya gaya normal akan sama dengan gaya beratnya. Ya, jadi untuk dua buah gaya yang segaris ya tapi arahnya berlawanan, besarannya pasti sama di sini. Selama dia nggak berpengaruh terhadap pergerakan dari si kotak ini. Ya, jadi gaya normalnya sama dengan gaya berat. Nah, gaya berat itu M kali G. Sehingga kita bisa hitung gaya normalnya ya. Masanya tadi yang 4 kilo. Ada tadi ya. Masanya yang 40 kilo. Ya, ini massa kotak kita tulis di sini aja ya. Massa kotaknya tadi 40 kilogram. Sehingga ya kita bisa hitung gaya normalnya ya. Massanya 40, kemudian percepatan gravitasi kita ambil 10 aja ya. Gaya normalnya ternyata di sini 400. Taruh sini ya, yang 400. Nah, taruh sini. Sehingga gaya gesek statis maksimumnya 0,8 kali 400 itu tepat 320 Newton. Nah, ini patokan kita. Jadi sekali lagi,
Ya, nantinya kalau gaya yang ini nih, gaya F ini yang arahnya ke kiri, ternyata nih lebih besar dari gaya gesek statis maksimumnya, berarti benda bergerak ya, bergerak ke kiri. Ya, karena gaya ini cukup untuk mengalahkan gaya geseknya. Tapi kalau lebih kecil dari gaya gesek statis maksimumnya, benda ini tetap diam. Otomatis ya kita harus hitung dulu dong si nilai F ini ya, supaya nanti kita tahu benda ini gerak atau tetap diam ya. Nah, kita hitung sini. F bisa dicari dengan rumus M dikalinya dengan A ya. Di mana masanya ya masa si kotak ini yang 40 kilo ya. 40 kilo taruh sini. A-nya kita ambil yang ini. Percepatan dari si mobil ini bergerak. Kali 6. Hasilnya ternyata gayanya 240 Newton. Kalau kalian lihat, ternyata lebih kecil ya. Yang F ini lebih kecil dari Fs maksimumnya. Ya kan? F-nya cuma 240 Newton, gaya gesek statis maksimumnya 320 Newton. Artinya si gaya F ini nggak cukup kuat mengalahkan gaya geseknya. Kondisinya bendanya tetap diam di sini. Karena benda ini diam, gaya gesek yang bekerja tentunya yang statis dong. Kalau gaya gesek statis kan gaya gesek yang bekerja pada benda yang masih diam, nggak bergerak. Gaya geseknya yang statis. Nah, hati-hati di sini. Sekali lagi, kalian jangan isikan gaya gesek statisnya yang 320 ya. Jangan ya, ini hanya patokan aja tadi ya. Yang 320 Newton ini hanya patokan gaya gesek. Nah, gaya gesek statis itu adalah gaya yang nantinya mengikuti besar si gaya F ini nih. Tadi kan gaya F-nya dia 240 Newton. Kita tuliskan di sini ya, ini 240 Newton. Tadi ya, hitungan yang ini nih. Ini gaya F, 240 Newton. Otomatis gaya gesek statis di sini yang bekerja ya 240 Newton juga dong. Kan bendanya diam. Artinya gaya yang arahnya ke kiri dan ke kanannya dia harus sama dong. Supaya nanti resultan kedua gaya ini dia jadi 0. Kalau resultan gayanya 0 ya bendanya tetap diam. Jadi jangan yang 320 ya. Gaya gesek statisnya ini hanya patokan aja untuk mengetahui apakah benda ini bergerak atau diam. Ternyata benda ini diam, gaya gesek statisnya sama dengan gaya yang diberikan pada kotak ini. Kalau gayanya 240 Newton, gaya gesek statisnya dia ini 240 Newton juga. Nah, ini konsep berpikirnya. Ya, masalah gaya gesek, jawabannya di sini yang D. Ya, semoga dipahami ya. Oke, sip.